Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah. Jadi hari ini sesuai janji kemarin kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Sambil kalian menyimak penjelasan yang ada di video ini, kalian bisa membuka LKS yang telah kalian terima, dan di situ juga udah ada contohnya, contoh-contoh dari kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu penggunaan istilah. Jadi penggunaan istilah ini biasanya berupa kata atau gabungan kata yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Nah, biasanya ini sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dan istilahnya itu ada artinya ya, jadi ada maknanya. Kita ambil contoh dalam bidang kesehatan. Seumpamanya kita mengambil tema tentang kesehatan. Nah, di situ pasti ada istilah-istilah dalam dunia kesehatan. Contohnya itu bisa virus. Atau seumpamanya temanya itu tentang teknologi. Nah, istilah-istilahnya itu bisa gadget, gawai, swafoto, kemudian landscape dan lain-lain. Nah, jadi istilah-istilah tersebut itu memiliki makna sesuai dengan, dan biasanya itu sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam teks eksplanasi. Gitu ya. Untuk yang kedua yaitu penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu di sini itu berupa kata hubung. Nah, kata hubungnya itu bisa pada, dalam, setelah, sebelum, selama, atau kata-kata temporal atau kata-kata waktu seperti kemarin, sekarang, nanti, besok, sampai, dan lain-lain. Kemudian kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi. Jadi konjungsi di sini itu konjungsi antar kalimat. Nah, bedanya dengan konjungsi yang lain yaitu konjungsi antar kalimat itu memisahkan antar kalimat. Kan ada biasanya konjungsi itu berada di dalam kalimat. Nah, kalau di sini itu nanti kita akan membahas tentang konjungsi antar kalimat, yaitu memisahkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi pertentangan. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menentang pernyataan sebelumnya. Contohnya, keadaan sudah aman. Akan tetapi kita harus tetap waspada. Nah, itu contohnya. Kayak gitu ya. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi pembalikan. Nah, konjungsi ini digunakan untuk membalikan pernyataan sebelumnya atau kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Contohnya itu seperti pencuri itu tidak mengindahkan tembakan peringatan. Sebaliknya, dia melawan polisi menggunakan sebuah parang. Nah, itu contoh dari konjungsi pembalikan. Yang ketiga itu konjungsi waktu. Nah, konjungsi ini hampir sama dengan keterangan waktu. Cuman kalau keterangan waktu itu letaknya biasanya itu bisa di dalam kalimat, ya kan? Bisa di awal, di tengah, di akhir. Tapi kalau konjungsi waktu itu ya di awal, jadi setelah kalimat sebelumnya kemudian titik. Setelah titik itu bisa dilanjut dengan konjungsi waktu. Contoh dari konjungsi waktu, contohnya ya, saya mengerjakan matematika, setelah itu saya mengerjakan fisika. Untuk konjungsi waktu ini identik dengan apa kemarin? Jadi identik dengan teks prosedur. Untuk konjungsi yang keempat yaitu konjungsi penambahan. Nah, contohnya itu tambahan pula, selain itu lagi pula, gitu ya. Kemudian untuk contoh kalimatnya, Pak Bambang terkena penyakit diabetes. Selain itu, dia mengidap tekanan darah tinggi. Kemudian untuk konjungsi yang kelima yaitu konjungsi keadaan. Kemudian konjungsi yang keenam itu konjungsi penguatan. Contohnya malahan dan bahkan. Jadi konjungsi penguatan itu untuk menguatkan kalimat atau pernyataan sebelumnya. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu konjungsi konsekuensi, yang ke-8 yaitu konjungsi akibat. Jadi ini hampir sama ya, tapi bedanya itu terletak pada maksudnya. Jadi kalau konsekuensi itu isi dari kalimatnya itu sedang berlangsung,
kalau yang akibat itu sudah berlangsung atau sudah terjadi. Contohnya, kalau konsekuensi itu bisa isi buku pesona wisata dibuat menarik. Dengan demikian, pembaca tidak bosan untuk membaca buku tersebut. Nah, untuk yang akibat, contohnya bisa Rina baik hati dan suka menolong. Oleh karena itu, banyak anak yang ingin berteman dengannya. Jadi untuk yang konsekuensi tadi, itu kan bukunya itu kan belum dibuat, jadi masih akan dibuat, jadi harus dibuatnya itu menarik biar nanti pembaca itu tidak bosan. Tapi kalau yang akibat, contohnya tadi kan Rina baik hati dan suka menolong, jadi Rina itu memiliki sifat yang udah terlihat kalau dia itu baik hati dan suka menolong, jadi kan itu udah berlangsung gitu ya. Jadi kalau konsekuensi itu sedang berlangsung, kemudian kalau akibat itu sudah berlangsung. Nah, itu perbedaannya antara konjungsi antar kalimat konsekuensi dan antar kalimat akibat. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi. Kalian bisa menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk yang merah itu apa, kemudian hijau apa, kemudian yang biru apa, ataupun nanti mungkin ada kalimat-kalimat yang kata-kata yang terlewat itu juga bisa dianalisis gitu ya, dianalisis kebahasaannya. Kalian bisa menganalisisnya di rumah, nggak perlu dikumpulkan juga. Hitung-hitung buat latihan persiapan UTS. Oke. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.